Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan hadirin sekalian, sebelum kita mendebatkan mosi kita pada siang hari ini, izinkanlah saya dari SMA Pasundan 1 Cimahi untuk memperkenalkan diri. Saya Vera Rizky Herlambang. Sebagai pembicara pertama, kali ini tugas saya adalah menjelaskan argumentasi serta memberikan contoh-contoh dan fakta-fakta yang akurat dan logis. Dan bagian akhir dari sistematika debat ini saya akan memperjelas kembali di bagian akhir video debat saya kali ini. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat. Mosi kita yang diperdebatkan pada siang hari ini adalah negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada kejujuran, dan indeks integritas sekolah dan kejujuran siswa. Dewan Juri yang terhormat, agar pembicaraan ini dapat terarah, maka saya akan mengumumkan argumentasi berupa definisi dari topik tersebut. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk menyampaikan definisi dari topik tersebut, yaitu adalah negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru, hanya didasarkan pada integritas sekolah dan indeks kejujuran. Adalah suatu kasus di mana suatu negara dengan penuh kecurangan, di mana dapat membuat manipulasi nilai pada seleksi nasional perguruan tinggi. Dewan Juri yang terhormat, alasan saya mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, kita lihat dari tingginya tingkat negara karena korupsi. Dewan Juri yang terhormat, korupsi ini bisa melewati banyak aspek, bahkan pada indeks kejujuran siswa. Yang kedua, karena korupsi ini bisa berdampak pada nilai kejujuran dalam pelaksanaan ujian seleksi berbasis nasional. Ini sangat memprihatinkan Dewan Juri yang terhormat. Faktanya, pemerataan hasil ujian nasional dan indeks kejujuran siswa yang dilakukan Kemendikbud menunjukkan adanya perolehan nilai UN yang tinggi, namun angka integritasnya rendah. Dan kita di sini bisa tahu, Dewan Juri yang terhormat, bahwa adanya kesalahan atau adanya ketidakstabilan dalam data tersebut. Kita ingin membuat ini sebagai awal, bukan akhir. Jadi fakta bahwa nilai kejujuran masih memprihatinkan. Ini karena sudah lama ada sikap diam dan mendiamkan. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, mengapa mosi ini dibenarkan? Ya Dewan Juri yang terhormat, saya setuju sekali dengan mosi kali ini. Adanya ketidakmerataan atau ketidakstabilan indeks untuk capaian nilai seleksi secara berbasis nasional atau secara ujian. Ya Dewan Juri yang terhormat, integritas adalah suatu hal yang penting yang dimiliki siswa yang harus dimiliki seorang siswa di tengah-tengah praktik pidana korupsi yang masih terjadi di dalam negeri ini. Agar apa? Kejujuran atau indeks kejujuran bisa kita manfaatkan sebagai pondasi bahwa eksistensi korupsi yang bisa menyerang dalam segala aspek dapat kita hindari. Dewan Juri yang terhormat, mosi kali ini dapat menyelesaikan masalah dengan beberapa cara berikut. Yang pertama adalah, 1. Memperbaiki nilai integritas tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat mental. Mengapa harus sampai ke tingkat mental? Mengapa harus secara menyeluruh? Karena dengan kita memberikan edukasi, memberikan arahan Dewan Juri yang terhormat, secara tidak langsung nilai-nilai kejujuran pada setiap orang pasti akan berubah. Apalagi jika kita memberikan edukasi yang berlandaskan pada Pancasila, yang membuat revolusi dari negara ini semakin baik. Dan semoga kita pun dengan memberikan edukasi mendapatkan hasil akhir agar permasalahan integritas ini dapat bisa kita selesaikan. Yang saya tekankan kembali Dewan Juri yang terhormat, integritas kejujuran. Yang saya maksud di sini adalah integritas kejujuran. Integritas kejujuran ini kita perlu memberikan suatu edukasi yang harus dihasilkan dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah jadilah kasus ini yang dimana adalah korupsi
di negara-negara tingkat tinggi yang dapat mengkhawatirkan rendahnya integritas siswa atau integritas dalam penilaian ujian, agar kasus ini kita jadikan sebagai baseline atau perbaikan ke depannya, karena ini sejalan dengan semangat revolusi mental dan pendidikan. Mengapa kasus ini bisa kita sebagai baseline untuk memperbaiki ke depannya? Karena kita belajar dari sini bahwa kejujuran itu sangat penting untuk revolusi mental dan pendidikan untuk masa yang akan datang. Kita ingin generasi penerus kita memiliki integritas kejujuran yang tinggi, yang sangat sama dengan nilai-nilai Pancasila. Tentu itu yang kita harapkan, bukannya begitu Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga adalah bebaskan hulu pendidikan dari kecurangan yang diakibatkan dirundungnya oleh korupsi. Kita pernah mendengar banyak, mungkin ada yang istilah sogok menyogok untuk mendapatkan hasil yang memuaskan atau nilai yang tinggi. Maka kita perlu membebaskan hulu pendidikan itu dari lingkungan yang diakibatkan oleh korupsi ini. Yang keempat adalah data mengenai indeks integritas baik kabupaten atau kota. Data mengenai indeks atau integritas baik kabupaten atau kota yang dirilis oleh Kemendikbud dapat dimanfaatkan berbagai pihak untuk perbaikan. Mungkin hasil-hasil ujian nasional yang akan diberikan oleh Kemendikbud, yang hasilnya pun murni, kita bisa gunakan sebagai untuk mendorong siswa agar senantiasa untuk berlatih dengan giat, dan yang terutama adalah untuk selalu melakukan kejujuran. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, cukup pidato saya sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Video ini tidak untuk memojokkan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.